Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan coaching dalam supervisi akademik. Saya, Dwi Cahyo Septian dari SMP Negeri 1 Sampit akan berperan sebagai supervisor. Dan saya, Muhammad Lukman Hakim dari SMK Negeri 3 Sampit akan berperan sebagai coach. Dan saya, Niken Saraswati dari SMKN 2 Sampit akan berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. Sehat Pak Dwi, alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan kegiatan rutin hari ini, ada yang mau saya sampaikan sebagai seorang supervisor, yaitu mendiskusikan dan menyampaikan rubrik pengamatan nanti Bapak Tuhan melakukan coach dengan IPDS sebagai coachingnya. Yang pertama adalah yang akan diamati yaitu tentang ada tidaknya pada saat pengamatan coaching alur kita jika ada nanti apakah pelaksanaan coaching Bapak itu sudah sesuai dengan alur kita, yaitu misalkan ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah yang kedua, bagaimana nanti Pak Tuhan sebagai coach itu menggali dan memberikan pertanyaan yang berbobot dan efektif pada pembeli unikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana coach merespon pertanyaan, bagaimana coach mendengarkan secara aktif, kemudian bagaimana terakhir coach melakukan rangkaian coaching dengan prinsip diantaranya ada penciptaan, proses kreatif, kolaboratif, dan memaksimalkan potensi yang ada dalam coaching. Nah selanjutnya, ini saya ada beberapa pertanyaan nih Bapak. Nah ini yang pertama adalah kira-kira nanti pada saat pelaksanaan coaching, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Lukman? Pada saat coaching nanti Pak, yang akan saya kembangkan itu sama seperti prinsipnya kemarin, kehadiran penuh. Nanti saya harus benar-benar hadir, presence gitu secara utuh. Kemudian juga menjadi pendengar yang aktif. Saya siap untuk mendengarkan nanti bersama coachingnya, dan yang terakhir nanti mengajukan pertanyaan yang betul-betul. Nanti keluarlah potensi dari coachingnya nanti demikian nanti ya. Pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang secara spesifik nanti ingin ditingkatkan atau diobservasi pada saat coaching? Secara spesifik, saya ingin meningkatkan tentang kompetensi bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif bagi unikan nanti. Kira-kira ini Pak. Terus kira-kira pertanyaan yang ketiga yang terakhir, apa indikator keberhasilan dari kompetensi yang Bapak Mas sebutkan tadi? Kalau untuk indikatornya, untuk yang pertama itu yang esensi kehadiran penuh itu, saya ingin hadir secara penuh nantinya Pak. Secara penuh dengan cara saya menghindari faktor-faktor dari luar ekstrinsi yang bisa mengganggu saya. Jadi saya sudah persiapkan beberapa hal supaya tidak terganggu nanti, jadi saya bisa hadir secara penuh. Kemudian untuk menjadi pendengar aktif nanti Pak, saya akan mendengarkan secara aktif, kemudian saya juga akan membangun hubungan yang baik, hubungan yang lebih kuat kepada uniken juga nanti, supaya mendapatkan hasil yang maksimal dari proses coaching yang nanti dilaksanakan. Dan yang ketiga, untuk yang memberikan pertanyaan berbobot itu, saya akan sebisa mungkin Pak menyampaikan pertanyaan itu melalui alur cerita agar dapat membantu coaching ini supaya bisa mengoptimalkan apa yang menjadi kekuatannya untuk menyelesaikan permasalahan. Kira-kira seperti itu Pak.
Baik Bapak, berarti Bapak sudah siap untuk melaksanakan itu. Ya Pak. Silahkan. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin. Waalaikumsalam Pak Lukman. Pak Lukman, Gimana Bu Niken? Sehat? sehat alhamdulillah. Bapak gimana? Saya sih sehat aja, biasa lah. Iya. Saya sehat. Bu Niken gimana? Ada ini kan? Ada permasalahan? Iya, saya ini punya masalah yang pengen saya share dengan Pak Lukman gitu loh. Iya. Karena saya merasa tidak bisa menyelesaikan sendiri Pak. Saya perlu lah apa itu ide atau support atau dukungan dari Pak Lukman tentunya ya. Begini Pak, kan ini kan penerimaan siswa baru kemarin. Iya. Terus di kesiswaan itu kan membuka ini nih pendaftaran ekstrakurikuler bagi anak yang baru yang bahasa Inggris. Nah, Kelas 10 ya berarti? iya yang kelas 10 ini. Yang daftar dari 11 kelas itu Pak, cuma ada 3 orang saja. Saya sedih sekali. Biasanya itu ada kelas 10 lah. Kenapa saya tunggu sampai hari terakhir ini itu cuma 3? Nah kebetulan kan saya sudah ada kelas 10 Pak. Iya. Saya pun nanya ke kelas-kelas yang saya ajar, kenapa mereka itu tidak mau? Nah jawabannya itu macam-macam lah Pak. Ya karena bahasa Inggris susah, mereka takut atau gimana gitu. Nah saya ini ingin Pak bagaimana ekstrakurikuler ini bahasa Inggris ini menjadi ekstrakurikuler yang menarik dan akhirnya menjadi produk unggulan di sekolah begitu Pak. Oke. Demikian berpanjang lebar ya. Oke. Jadi sebelum kita ke ini Bu, sebelum saya kasih pertanyaan-pertanyaan ini. Iya. Kira-kira kalau dari demikian sendiri dari personal sendiri dari kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan kita di hari ini? Saya itu ingin Pak mendapatkan pencerahan ya, ide ataupun support apa yang harus saya lakukan. Kemudian yang kedua tentu saja adalah seperti pelaksanaannya tuh teknisnya atau gimana, apakah yang efisien tetapi bagus hasilnya gitu loh Pak. Kalau gitu, kalau dari pengalaman Ibu kan ngajar nggak cuma sekarang kan? Iya. Jadi kalau menurut Ibu, kira-kira menurut Ibu itu pembelajaran bahasa Inggris itu menarik kayak gimana? Ya kalau belajar bahasa Inggris ya Pak, karena SD ini kan Idealnya itu difokuskan kan untuk lebih komunikatif ya. Iya. Karena di bahasa Inggris SMK ini kan ada seperti keterampilan di luar mata pelajarannya, Iya. seperti public speakingnya, debat, pidato, baca puisi. Ya karena yang sering dilombakan kan kadang-kadang itu. Nah ya akhirnya itu terfokus seperti itu, kurikulumnya terfokus seperti itu Pak. Iya. Idealnya kan ekskul ini tidak hanya saya yang menjalankan, tapi kita di tim kan Pak. Iya. Nah di tim itu kan banyak orang dan fokusnya itu hanya itu. Akhirnya kalau saya melihat itu kelas itu jadi kurang fun, kurang semangat gitu. Nah idealnya kalau menurut saya di ekskul ini harus beda Pak dengan pembelajaran di kelas biasanya. Nah kalau biasanya itu ya pembelajaran yang kita bahas tentang pelajaran di bahasa Inggris ini, saya ingin anak itu lebih fun, lebih alami, lebih natural itu untuk ngomong bahasa Inggris bebas itu tanpa terlihat seperti ada di dalam kelas. Gitu sih Pak. Kalau gitu selama proses ini apa yang sudah Ibu lakukan? Kalau kami kan mengajarnya di ekstrakurikuler kan bergantian ya Pak. Iya. Bergantian karena muridnya banyak, kemudian gurunya banyak juga biar anak ini bisa merasakan variasi. Kalau saya sendiri saya melakukannya kan saya lebih ke komunikatif aja dengan anak-anak. Kan saya di debat Pak. Iya. Di fokusnya di debat bahasa Iya. Inggris. Nah sedang debat bahasa Inggris itu kan susah. Iya. Materinya susah. Jangankan mau berdebat, Iya. vocabulary-nya aja susah kan Iya. gitu. Apalagi debat yang berat-berat seperti itu. Nah apa yang saya lakukan itu yang kami terpaku oleh selabus kurikulum ekstrakurikuler seperti itu ya saya mengajarkan ujian debat, praktek debat dan sebagainya. Nah itu yang sudah saya lakukan. Nah kalau gitu yang sudah Ibu lakukan itu Iya. kira-kira kalau kita hitung secara skala deh, Iya. nanti pakai skala deh, Ibu tuh udah maksimalnya tuh dari 1 sampai 10 tuh kira-kira Ibu tuh udah
Udah berapa persen nih maksimal? Kalau Kalau skala skala sampai 110 sih, jadi 7 ya Pak ya, belum sampai ke 8 sih. Iya, 7 iya. lah kalau Masih belum maksimal masih ya. kalau dibilang jelek-jelek banget, pas-pas banget ya tidak gitu kan, karena saya pernah juga kan membawa siswa lomba, alhamdulillah sampai ke provinsi kan. Iya. Tapi habis itu kan regenerasinya tuh lupa maksud saya. Iya. Nah itu. Oke. Jadi karena masih 7 nih ya, karena masih 7, jadi Ibu masih perlu penguatan lagi lah, masih perlu dimaksimalkan. Iya. Nah, untuk dalam rangka memaksimalkan kita di Iya. mulai ke apa nih? Iya. Kalau dari situ menurut Ibu apa yang menjadi kekuatan Ibu nih supaya Ibu bisa naik nih? Baiklah, kalau kekuatan saya orangnya kan terbuka aja ya Pak. Saya orangnya nggak kaku-kaku amat dalam proses situasi aja. Dan saya juga bisa menyesuaikan berbagai karakter siswa. Ini anak ini kayaknya agak pendiam, kadang-kadang makan. Anak itu baik, kemudian juga saya melakukan beberapa lah, ada metode yang saya jalankan itu tidak hanya satu Pak. Ada seperti yang lain, permainan, beberapa, sehingga bisa membuat anak itu tertarik. Oke. Berarti untuk belajar sudah ya. Kalau Ibu berarti udah tahu ya apa namanya teknik-teknik. Iya, tapi ya itu tadi kenapa menyanyi sedikit. Kalau gitu dari beberapa strategi yang sudah diketahui tadi itu, kira-kira strategi yang mana yang bisa kira-kira bisa meningkatkan daya tariknya gitu. Oh, gitu. Saya ini sempat bilang beberapa langkah ya Pak. Saya minta pendapat ya nanti ya. Yang pertama kan ini ekstrakurikuler ini kan berhubungan dengan kesiswaan ya Pak ya. Iya. Nah saya tuh mau ngurusin kesiswaan. Bagaimana kalau ekstrakurikuler itu fun dulu gitu loh. Iya. Nggak langsung dikasih yang berat-berat seperti itu. Itu pertama mungkin anak hadir 10 tapi melihat belajarannya nggak sama aja kayak di kelas. Berat itu akhirnya menyusut gitu. Saya lihat juga yang kelas 11 yang mungkin anggotanya juga semakin menyusut Pak. Ditambah lagi yang baru, ternyata sedikit jadi tidak menambah sama sekali malah berkurang. Nah, dengan saya ini mau ini Pak konsul gitu loh, konsolidasi dengan pihak kesiswaan. Kita bikin silabus kurikulum dalamnya kayak ekstrakurikuler itu ada lebih fun gitu, jadi langsung dikasih yang susah gitu. Dan yang kedua kan saya juga melibatkan teman-teman ya menggunakan segala ini. Saya pengen juga sih memperbaiki dari itu dulu. Nah kalau sudah kesiswaan sudah ACC ibaratnya saya mau share sama teman-teman untuk meninjau kembali yaitu tadi silabus ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga setelah kita fix gitu ya Pak, saya pengen di kegiatan kesiswaan selain Jumat tuh loh Pak, kan ada kan kita Jumat tuh siapa Pak, saya mau ada sosialisasi lagi Pak. Tentang kurikulum misalnya sudah diperbarui ini, saya mau ngadain sosialisasi tentang anak-anak kelas 10 ini loh gitu loh. Jadi akhirnya merubah pemikiran mereka begitu. Bagaimana menurut Pak? Oh gitu, berarti dari strategi yang Ibu sampaikan itu ini ya apa namanya detailnya kira-kira seperti itu. Iya, langkah awalnya dulu Pak. Bagus loh. Benar-benar udah punya apa namanya, udah punya alurnya, sudah tahu cara-caranya, tinggal kira-kira susah apa namanya, apa nih mau dieksekusi rencananya. Karena ini melibatkan banyak orang ya Pak, kemungkinan sehari hari ini saya mau menghadap pakar kesiswaan dulu Pak. Kemudian kalau saya sudah ya nanti sudah sepakat dengan beliau sudah ACC dan begini, baru deh saya diskusi lagi dengan teman sejawat saya. Nah Jumat depan itu kan ada kegiatan Jumat ya Pak ya, Jumat bersih. Mungkin saya bisa menembus orang kesiswaan sementara yang kelas 10 ya kelas 11 dan kelas 12 bersih-bersih. Saya akan minta khusus kelas 11 untuk tetap di aula biar kami bisa bersosialisasi. Begitu sih Pak, bagaimana untuk kalau Oke, bagus itu berarti udah tersusun secara rapi, udah dikondisikan berarti ya, berarti udah disusun ya, timeline-nya udah berarti timeline-nya udah ada. Nah, kira-kira satu lagi, apa namanya, kira-kira dalam pelaksanaannya nanti
siapa aja yang mau dilibatkan? Ya seperti saya bilang tadi ya Pak, tentu saja saya harus melibatkan yang bagian kesiswaan, yang bagian memang staff, yang bagian urus itu, kemudian teman-teman sejawat atau teman yang satu mampu saya, dan saya juga mau menemukan guru juga gitu ya Pak ya, bagian guru yang mengetahui gitu. Nah yang tentu saja ya anak-anak atau tim OSIS lah yang bisa menjaga kondisi pada saat kami melakukan sosialisasi. Oke. Bagus. Saya juga setuju kalau kayak gitu. Berarti itu udah punya timeline-nya, udah punya rencananya, tinggal action-nya aja kan yang belum. Iya, memang masih ragu-ragu kan Pak. Saya juga perlu penguatan, makanya saya cerita dengan Pak Lukman. Perlu opini dari orang lain. Nah, Bapak itu baru saya lakukan atau tidak? Saya setuju. Karena apa namanya, segala hal yang sifatnya disandarkan positif itu tinggal eksekusinya aja nanti gimana. Oke Bu, bagus. Semoga nanti rencana ini bisa terlaksana dengan baik, segera dilaksanakan. Saya pikir ini akan menjadi manfaat bukan hanya untuk kita aja, tapi juga untuk semua yang ada di lingkungan sekolah. Oke Bu, silakan dilaksanakan nanti Bu ya. Nanti kalau misalnya memang perlu koordinasi, silakan koordinasi dengan teman-teman kah atau siapa aja yang diperlukan. Oke, Baik Pak terima kasih. Lukman, saya terima kasih sudah mendengarkan permasalahan saya dan memberikan penguatan saran ini ya Pak ya. Dan bosan ya Pak ya kalau saya ketemu lagi ya. Terima kasih Pak Lukman. Sama-sama Ibu. Semoga sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Lukman, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, alhamdulillah. Pak Dwi sehat? Alhamdulillah Pak, pada kesempatan ini kita sama-sama Ya. dalam keadaan kondisi sehat. Nah sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Lukman yang sudah menyediakan waktunya pada saat setelah coaching ini untuk berbicara mengenai hasil proses coaching yang lalu. Gitu. Oh iya, yang kemarin ya Pak, Ya, weekend kemarin Pak ya? weekend kemarin. Ya. Nah, saya ingin membahas beberapa masalah tentang hasil observasi yang pada saat saya melakukan pengamatan ketika Pak Lukman coaching dengan Bu Niken sebelumnya. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana Bapak menilai performa pada saat coaching dalam kompetensi yang Bapak harapkan kemarin? Kalau selama coaching kemarin saya merasa ya alhamdulillah lah ya, saya merasa saya sudah melakukan coaching itu dengan baik sesuai dengan kompetensi yang saya sebutkan kemarin Pak waktu itu. Apa yang membuat Bapak merasa demikian? Karena saya merasa saya mampu mendengarkan dengan aktif tentang apa yang jadi permasalahan Bu Niken kemarin. Bu Niken kemarin cerita panjang lebar tentang siswanya yang begini, siswanya yang begitu. Nah, itu saya merasa saya mampu untuk menjadi pendengar yang aktif, pendengar yang baik. Dan juga kemarin saya juga ada mengajukan pertanyaan yang berbobot, kira-kira begitu Pak. Oke, baik kalau begitu boleh saya berbagi hasil pengamatan yang kemarin Pak? Silakan Pak. Jadi saya melihat kemarin ada beberapa bahwa Bapak telah melakukan kompetensi mendengar aktif Bapak sudah lakukan dengan baik, dan saya juga melihat itu bahwa apa yang disampaikan Bu Niken itu bisa langsung ditangkap dan Bapak bisa merespon itu dengan aktif dan reflektif. Dan selain itu saya juga melihat Bapak sudah melakukan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang apa yang ada di dalam diri Bu Niken selaku coach kemarin. Nah, kemudian bagaimana pendapat Bapak tentang hasil pengamatan saya bersama? Ya, alhamdulillah kalau memang ada umpan balik ya Pak ya, mungkin yang namanya manusia ini pasti ada aja Pak, salahnya kurangnya itu pasti ada aja gitu. Kalau memang ada umpan baliknya, ada beberapa yang Bapak sampaikan itu, alhamdulillah terima kasih atas masukannya dan umpan baliknya. Kedepannya kalau ada coaching lagi, insya Allah akan saya perbaiki Pak. Jadi namun demikian Pak, dari proses pelaksanaan kemarin itu saya juga memperhatikan beberapa aspek yang mungkin harusnya Bapak Lukman tingkatkan kembali dari kompetensi tersebut. Misalnya pada saat observasi minggu yang lalu, saya perhatikan Bapak Lukman ketika memberikan pertanyaan, nah ini hubungannya dengan kompetensi pendengar aktif tadi Pak. Ketika Pak Lukman mengajukan salah satu pertanyaan, saya merasa Pak Lukman tidak sabar terburu-buru untuk mengajukan pertanyaan berikutnya, karena
pada saat itu saya melihat bahwa Bu Niken sepertinya masih mau menjawab, tetapi Pak Lukman sudah memberikan pertanyaan berikutnya. Nah ini mungkin alangkah baiknya kalau bisa sih dikasih jeda waktu sehingga Koci itu bisa menjawab dengan baik. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak? Ya Pak, siap Pak, siap Pak. Kemarin saya juga ada merasa ada beberapa bagian yang ibaratnya tuh, oh bunyi kan belum selesai ternyata gitu, udah saya kasih aja gitu. Ya Pak, terima kasih atas umpan baliknya. Itu nanti akan saya apa namanya akan saya reduksi, akan saya coba lebih baik lagi Pak ke depannya. Ya. Baik, dari diskusi kita, apa alangkah konkret ya, jadi langkah konkret yang seperti apa yang akan Bapak Lukman lakukan untuk meningkatkan performa yang masih harus ditingkatkan? Oke, untuk meningkatkan performa di kemudian hari, di kemudian hari ini, saya akan belajar untuk lebih sabar lagi, Pak. Saya akan belajar untuk lebih sabar lagi dengan mendengarkan semua dari awal sampai akhir dulu. Jadi nanti kalau misal ada coaching lagi, kemudian saya menjadi coach, saya nanti akan lebih sabar lagi dalam mendengarkan. Saya akan menunggu sampai benar-benar coaching ini sudah selesai. Kira-kira begitu, supaya nanti tidak terjadi miskonsepsi atau misunderstanding lah, kira-kira begitu Pak. Gitu. Saya rasa itu adalah langkah yang baik Pak, supaya nanti kompetensi Pak Lukman dalam coaching itu semakin meningkat, dan saya akan mencatat hasil observasi ini nanti dalam supervisi akademik. Yang terakhir, pertanyaan dari saya, apa yang Bapak Lukman peroleh dari proses coaching ini? Yang saya peroleh banyak sih Pak sebenarnya, tapi akan saya sampaikan beberapa. Yang saya peroleh selama proses coaching ini adalah yang pertama Pak, saya juga jadi punya umpan balik untuk saya sendiri. Nah, jadi bukan hanya Ibu Niken yang dapat masukan, tapi saya juga dapat masukan Pak, bahwasanya saya itu pribadi yang belum benar-benar sabar, gitu. belum benar-benar habislah, anggaplah mendengarkan tuh belum benar-benar begitu. Kemudian yang kedua, saya juga punya ide, kira-kira ide yang disampaikan seperti yang disampaikan Bu Niken kemarin. Beliau punya ide nanti mau bikin apa namanya strategi-strategi baru, strategi pembelajaran yang baru, itu juga jadi masukan Pak untuk saya. Jadi buat saya coaching dengan Bu Niken kemarin itu memberikan saya beberapa masukan yang oh ini bisa saya terapkan nantinya di pembelajaran saya juga, kira-kira begitu Pak. Baiklah Bapak, terima kasih atas waktunya. Dengan kegiatan supervisor ini kita bisa akhiri, dan semoga kegiatan ini bisa membawa manfaat bagi saya dan Pak Lukman dan semua, sehingga pada saat proses-proses berikutnya itu tentu saja mendapatkan performa yang lebih baik dari hari ini. Siap, terima kasih Pak, terima kasih.